nanti dulu ini saya mau ngomong, tolong saya mau ngomong, diam dulu. Saya mau ngomong ini ya. Saya adalah wajib untuk menghormati kiai. Dan kiai saya adalah Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yang dimana saya menemukan lagi ada sebuah video mengenai PWLS yang sekarang ini mendatangi, yaitu ceramah dari Habib Ba'alawi. Yang dimana Habib Ba'alawi ini kan ya teman-teman ya, ceramahnya itu kalau kita dengar di media sosial seperti Bapak Rizik Syihab, Bahar bin Smith, apalagi Bapak Rizik Syihab ya teman-teman, ceramahnya isinya hanya provokasi. Kalau Habib yang lain itu ada ceramahnya yang isinya khurafat, ada ceramahnya yang isinya yaitu mendoktrin, ada ceramahnya yang isinya adalah membelokkan sejarah dan lain-lain. Bahkan teman-teman ya, yang paling parahnya adalah seperti perkataan dari Bapak Rizik Syihab yang kemarin itu, yang dimana Bapak Rizik Syihab ini, sudahlah kita perang saja, asa golok, asa celurit, asa badik, keluarkan semua senjatamu, kita perang saja, kapan dan tentukan. Nah seperti itu teman-teman. Nah itu kan yang menjadi pemicu kegaduhan kan teman-teman. Nah itu bisa menjadi pemicu kegaduhan. Kalau Bapak Rizik Syihab ini ya ceramah seperti itu kalau di negara tetangga kita itu sudah ditangkap. Karena itu termasuk adalah penghasutan, yaitu menghasut orang-orang untuk berperang. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang Brebes keberatan ceritanya Habib bin apa ulama kita diceritain sejarahnya. Oh, jadi ini adalah Laskar PWI Brebes ya. Jadi Kiai Pribumi ini geruduk Habib di Losari Brebes. Nah, coba teman-teman seperti apa ya? Saya jawab nih Pak. Saya jawab. Ya. Saya itu mondok sama Habib. Tunggu dulu, saya mau jawab dulu. Iya, coba. Kiai saya itu Habib. Ya. Semuanya adalah alim alama. Ya. Satu. Loh, nanti dulu ini saya mau ngomong, tolong saya mau ngomong, diam dulu. Saya mau ngomong ini ya. Saya adalah wajib untuk menghormati kiai. Dan kiai saya adalah Habib. Paham? Bukan. Nah, Habib. kalau sampean beli kepengen tunggu masalah Habib, belum saja kagen. Metu bae wis. Isu kan beli undang sampean kok. Kok sampean datang itu gimana? Sampean itu datang tidak diundang. Ini yang datang itu undangan. Kok sampean tidak diundang kok datang ke sini? Bagaimana ini? Tapi kan Pak, sekali-kali cerita ulama yang Losari. Sudah, itu bagiannya saya. Sudah, saat tadi kamu datang mulai awal enggak? Saya sudah ngomong, ini kiai-kiai itu ada Kiai Maksum, ada Kiai Han, ada Kiai Memun. Sudah saya jelaskan semuanya. Sampai tadi kamu datang mulai awal. Lihat live sampai nanti. Datangnya lambat sih Pak. Iya. Coba datangnya mulai awal, nanti kalau bulan depan mulai awal ya Pak ya. Nanti saya jelaskan semua kiai-kiai di sini. Wali Songo saya jelaskan. Loh gitu. Bulan depan nggak bisa. Nah makanya kalau nggak bisa ya sudah. Bukan, nah, coba aja. Nah ini masalahnya ini setiap bulan dia monggo. Ya, ampunan ya. Monggo. Bisa apa-apa, pendapat. Terima kasih. Ada rekan-rekan satu muslim, satu perjuangan. Saya anggap di sini adalah semua pribumi yang tercipta dari bangsa Indonesia. Saya setuju jaga keamanan sesama pribumi. Itu ya. Saya tentunya karena kita diciptakan dan dilahirkan di bumi pertiwi. Kita nonsen dengan Habib, karena Habib bukan orang pribumi. Sorry, betul. Satu, nanti dulu tadi dulu. Anda ngomong saya nggak jelas. Oke, siap. Satu tadi Bapak ngomong bahwa Kiai dan Habib. Jelas beda antara Kiai dan Habib. Tadi Bapak ngomong katanya guru saya Kiai dan Habib. Saya ini juga lulusan pondokan Pak. 20 tahun saya di pondok. Saya dari kecil mengenal nanti dulu, jangan disela dulu. Ya nanya tapi nanti saya kasih. Artinya begini, kita pribumi dididik dari kecil itu dari alif itu dari Kiai itu. Iya, bukan dari Habib. Tidak ada saya berguru itu sama Habib. Ngambura. Supaya saya merendahkan bapak-bapak yang di sini, ngambura. Karena kita ini pribumi loh. Karena pribumi itu yang saya lihat lebih tinggi derajatnya dari Habib. Betul. Silakan lihat. Ya. Di mana lihatnya? Ya artinya di medsos juga banyak. Satu. Ya. Ini kan statement Anda. Silakan, saya juga punya statement sendiri.
Anda punya pembelaan, saya juga punya pembelaan. Ya artinya begini, tolonglah besarkan nama-nama pribumi, ulama pribumi. Kenapa sih kita harus membanggakan orang tamu? Nah teman-teman, jadi pada intinya ya, kan Habib Alawi ini kalau berceramah kan selalu membanggakan leluhurnya, selalu meninggikan tarim. Nah, maka dari itu ini akan menimbulkan yaitu suatu gesekan yang dimana mereka itu ya selalu meninggikan leluhurnya dan merendahkan kaum muslimin pribumi. Bahkan seperti ada Habib yang mengatakan demikian teman-teman. Seperti celengan semar, hidung mancung, ini nih hidung mancung nih. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bahkan kebanyakan ya Habib-Habib ini kalau berceramah itu selalu menceritakan kisah-kisah leluhurnya yang dimana leluhurnya itu katanya adalah wali-wali Allah. Dan leluhurnya ini memiliki banyak keramat, memiliki banyak karomah. Nah, ceramahnya itu selalu seperti itu teman-teman. Dan yang paling parah teman-teman ya, mereka itu menceritakan kisah-kisah khurafat. Kisah-kisah yang katanya karomah, tapi itu bukan karomah teman-teman. Seperti Fakih Muqaddam yang Mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari teman-teman. Bayangkan, ini kan merendahkan yaitu mukjizat Rasulullah. Kalau Rasul kan sekali, kalau Fakih Muqaddam 70 kali teman-teman. Coba mari kita lanjutkan ya. Pak ya. Nanti dulu. Jadi artinya di sini kita jangan mencetuskan akhir permusuhan sesama anak pribumi. Kalau memang sampean ini orang-orang pribumi harus kita dicernih. Karena bagaimanapun pribumi itu diciptakan dari Wali Songo itu lebih jernih daripada Habib. Saya bertaruh berani itu. Nah ini salah satu warning bahwa kami pure dan harga mati untuk menolak Habib, khususnya di Losari dan di Kabupaten Brebes dan saya asli orang Limbangan. Lah, saya ini keturunan Kaji Muncer. Kan hidup di Limbangan? Tidak, tapi di Kauman. Tapi darah saya orang Limbangan. Saya jawab ya, wes. Ya silakan monggo. Saya jawab masalah pribumi ini. Yang dinamakan pribumi itu adalah wong sing lahir di Indonesia. Betul. Nah, saat itu Pak Lakon, Habib sekarang Indonesia lahir ini. Habib di Indonesia kita ada pakai. Enggak, saya mau tanya dulu. Betul, lahir di Indonesia. Nah, itulah Habib. Tapi kita cinta negara, Pak. Ya Habib itu kan ya keturunan Yaman teman-teman. Ya walaupun keturunan Yaman itu lahir di Indonesia ya tetap mereka itu bukan asli orang Indonesia. Ini gimana sih Habib ini ya? Suka melintir-melintir ya teman-teman. Nah maka dari itu kalau berceramah itu jangan rasis ya. Jangan merasa paling mulia. Lalu kemudian satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Ini kan dari golongan mereka yang berceramah teman-teman. Seperti Bahar bin Smith. Satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Bahkan menghina siapa itu Gus Dur, ada yang menghina yaitu Ki Hasyim Asy'ari dan banyak lagi dari kelompok mereka itu yang menghina. Nah maka dari itu terjadilah seperti ini teman-teman, bentrokan antara yaitu keturunan Yaman ya yaitu Habib Alawi dengan asli pribumi Indonesia ini. Jadi kalau semestinya mereka itu kalau berceramah kalau tidak ada seperti itu teman-teman, tidak itu merasa paling mulia, enggak akan ada gesekan ya antara keturunan Yaman dengan pribumi Indonesia ini. Sudah pas di Cina, Pak. Hah? Sudah di Cina. Siapa? Isul. Cina kenapa? Lah, kan kok ini ada di sana lah. Sudah di Cina ke, Pak. Kamu gitu. Lu memang pemimpin di Losari, Pak. Banyak kamu juga. Lebih itu sama takon di sini sudah orang Cina. Iya benar kamu orang. Jadi dia bilang, "Pak imigran saya itu, Pak." Tapi beda. Beda. Cina nggak pernah ngejelekin orang pribumi. Sinten, tingkat itu masalahnya. Sinten kan imigran, Pak. Saya itu Cina, Pak. Mau kembali ke Cina? Hah? Loh, kok mau kembali? Kok kalian diusir Isul? Bukan, katanya orang Cina. Hah? Lah itu benar kenapa diusir? Ya kan orang Cina itu enggak. Iya, kondisi dia. Yang kedua, Pak ya, sing hubungannya dengan Kiai. Itu Pak Tapon mau, Pak. Sampai mau ke di Saya 20 tahun itu. Saya 20 tahun estafet bukan satu kita. Lah begini mau ngomong dong. Iya, tapi mau kita estafet. Artinya nomor satu itu pindah-pindah. Artinya begini Kak. Bahasanya ini begini. Wis sudah sawes. Kok pakai set lanjut. Wis katon gue ya. Nah, ini wis apa ngomong, Pak. Jadi kayak gini ya dari teman-teman PWI. Sebenarnya sampean itu sudah melangkai kawasan. Ini kan kawasannya kami sendiri, terserah. Kami sebagai tuan rumah mau mengundang siapa-siapapun terserah kami.
Kalian nggak sepatutnya untuk menolak-nolak loh. Memang kami yang jadi tuan rumah, kok sampai aku yang orang luar larang-larang gimana ini? Jangan lucu. Ada keyakinan kami habaib itu turun Rasulullah, ya terserah kami. Kalian tidak menyetujui, ya terserah. Kalian punya masalah sendiri, kami juga punya masalah sendiri kayak gitu. Nggak usah kayak apa namanya? Sebenarnya kita sama-sama orang Muslim. Kalau sampean itu membela Wali Songo, saya ini dari lumpur keluar dari Wali Songo. Dari turunan mana? Wali Songo masuk Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Tanya sama Kiai Abbas. Saya tanya sama itu dari Gedungan. Kalau kalian nggak percaya. Takut Pak Ul. Kenapa kalian kalau membela saya sendiri itu membela para habaib. Kok sampean malah memusuhi, katanya membela Wali Songo tapi memusuhi keturunan Wali Songo? Lucu sampean. Nah, Bapak ini ya mengaku yaitu sebagai keturunan Wali Songo yang menjadi tuan rumah. Tapi kenapa di sisi lain ketika keturunan Wali Songo ini dihina, bahkan dikatakan nasabnya itu terputus, kok malah diem-diem wae gitu ya teman-teman. Malah lebih membela Habib Ba'lawi. Ini kan aneh teman-teman ya. Aneh sekali. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya mengenai Laskar PWLS, yang dimana Laskar PWLS ini menggeruduk ceramah Habib Ba'lawi. Jadi ini pasti ya akar permasalahannya adalah Bapak Rizik Syihab teman-teman, yang dimana Bapak Rizik Syihab ini kan ya ketika itu berceramah mengatakan di debat jamaahnya untuk melakukan perang, tentukan di mana, dan asa golo, asa celurit, asa apa, semua seperti itu teman-teman. Nah maka dari itu ya yang menjadi faktor utama ini yang harus ditangkap. Jadi lama-lama nanti malah berlalutan teman-teman. Bahkan ceramah-ceramah Habib Ba'lawi ini hentikan, yaitu mengenai kalau berceramah itu selalu meninggikan buyutnya, leluhurnya. Kalau mereka itu keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah ceritakan ya, yaitu perjuangan Rasulullah dan para sahabat Nabi. Ini malah selalu menceritakan klannya dan merendahkan, yaitu pribumi Nusantara. Bahkan mengatakan itu tanah Tarim itu tanahnya para wali, dan ketika mereka berceramah itu sangat jauh sekali dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu isinya hanya khurafat teman-teman. Saya sering bahas gitu ya, tapi kok masih ada ya, yaitu jamaah yang masih itu fanatik terhadap Habib. Coba kita lihat teman-teman jejak digitalnya. Kalau berceramah kan selalu yaitu meninggikan leluhurnya, bahwasanya leluhurnya ini adalah wali-wali Allah. Wali-wali Allah kok karomahnya sangat ngibul sekali teman-teman. Itu bukan karomah, sangat merendahkan, yaitu mukjizat Rasulullah SAW, yaitu seperti Fakih Muqaddam 70 kali Mi'raj, sedangkan Rasulullah itu sekali. Ini apa teman-teman? Bisa menurunkan hujan susu, bisa memadamkan api neraka menggunakan jari kelingking. Jadi kurang apa lagi gitu ya? Coba teman-teman kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi, kok ajarannya beda gitu? Bahkan mereka itu teman-temannya tidak ada di dalam masjid Ahlus Sunnah. Kita jumpai foto-foto terpampang di dalam masjid teman-teman. Oke lah misal foto siapa ya, para ulama, nggak ada teman-teman, nggak ada, kecuali masjidnya yaitu Habib Ba'lawi. Mereka tampal itu foto di depan imam teman-teman. Mereka tampal itu foto-foto di dinding-dinding masjid mereka. Ini ajaran dari mana ya? Jadi mereka itu ajarannya itu, ya Allah ya teman-teman. Kalau mengenai tesisnya Kiai Imad itu, mereka itu adalah keturunan Yahudi Ashkenazi. Berdasarkan apa teman-teman? Berdasarkan tes DNA. Nah, maka mereka itu tidak mau kalah teman-teman ya. Yahudi Ashkenazi ini ya, mereka tidak mau kalah ya, walaupun sudah masuk Islam, mereka tidak mau kalah dengan Rasulullah SAW. Bayangkan, Rasulullah itu 1 kali Mi'raj. Ini Fakih Muqaddam yang katanya adalah pangkalnya para habaib. Itu 70 kali dalam sehari Mi'raj bertemu dengan Allah. Bahkan rukun Islam saja teman-teman mereka tambah menjadi 6. Yang ke-6 adalah mencintai kota Tarim. Bahkan syahadat saja ya teman-teman itu ada dalam kitab mereka, itu ditambahi ada 3 syahadat, yaitu bersaksi siapa itu Habib Al-Haddad atau apa gitu teman-teman. La haula wala quwwata illa billah. Kok masih saja yang fanatik, gak apa-apalah saya ikut Habib saja. Jangan seperti itu. Ikutilah yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para salafus soleh dan 4 imam mazhab. Insya Allah kita itu tidak akan tersesat, tidak akan mudah dibohongi oleh golongan Habib-Habib ini yang dimana mereka itu selalu meninggikan leluhurnya dan merendahkan kaum muslimin pribumi ini. Seperti satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Ini gak ada teman-teman yang seperti ini ya, ajaran dari Rasulullah. Semuanya itu sama.
tidak ada yang membedakan kecuali takwa. Mau keturunan siapa, kalau mereka itu tidak bertakwa, tetap rendah teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.